Di kamar Juna, cekrek, sepasang mata melihat dengan kaget. Mata Wahyu melotot ketika melihat Aji dan Juna bermain di kamar Juna. Rupanya, suara pintu itu mengagetkan Aji dan Juna. "Kalian apa yang lakukan?" ucap Wahyu. "Oh, saya hanya bersenang-senang dengan Juna, sesuai permintaan Juna." "Ya nggak Jun?" ucap Aji. "Iya mas, gimana? Mas Wahyu, mau ikutan?" ucap Juna. Tanpa pikir panjang, akhirnya Wahyu kini pergi meninggalkan kamar Juna dan pergi ke kamar Aji. Tunggu mas, ucap Aji. Kini setelah merapikan semuanya, Aji pun ikut menyusul Wahyu ke kosnya. Di kos Aji. Mas, maaf atas perbuatan tadi, ucap Aji. "Lupakanlah Ji, itu urusanmu dengan Juna, anak bu kosmu itu," ucap Wahyu. Iya, tapi ada yang ingin saya tanyakan terkait Safa, ucap Aji. "Safa? Ada apa dengan Safa? Apa yang ingin kau tanyakan Safa padaku?" ucap Wahyu. "Iya, tadi aku tanyakan pada Safa terkait hubungan denganmu, tapi Safa enggan menjawab, malah mempersilahkanku untuk bertanya padamu secara langsung," ucap Aji. "Oh gitu, baiklah, akan kuceritakan dengan seterang-terangnya agar kau tidak penasaran lagi. Dulu, waktu SMA, saya memang menjadi seorang marbot karena menggantikan seorang marbot yang meninggal karena kecelakaan. Dan itu saya jalani dengan terpaksa karena situasi dan kondisi. Pada waktu itu juga, saya dengan Safa adalah teman baik. Namun, karena pertemanan yang sering bertemu, hingga akhirnya aku suka pada Safa. Begitu juga dengan Safa. Saat itu, saya juga memiliki seorang teman yang duduk satu bangku, yaitu Baim. Baim ini memang anak yang punya hobi kurang baik. Dia suka nonton dan mengoleksi film-film panas. Hingga akhirnya beberapa film tersebut sering dikirimkan lewat pesan WhatsApp. Pada waktu itu, aku yang sudah pacaran dengan Safa, akhirnya melakukannya di kamar gudang atau kamar istirahat yang sepi, di mana aku pakai setelah aku membersihkan ruangan masjid. Memang ruangan gudang itu ada di lantai 2 yang khusus dipakai buat nyimpen barang-barang. Namun setelah kejadian itu, sekitar 2 bulan, aku tidak melihat lagi Safa bersekolah. Dan aku tahu kalau Safa itu pindah sekolah. Dan sejak itu, aku dan Safa tidak bertemu bahkan komunikasi hingga saat ini. Namun entah Safa tahu dari mana kalau aku sekarang ada di kosmu, ucap Wahyu. Oh, begitu ceritanya. Apakah saat kamu bermain dengan Safa, apakah kamu tidak menggunakan helm atau pengaman? Ucap Aji. Waktu itu saya nggak pakai helm atau pengaman, ucap Wahyu. Terus bagaimana kalau misalkan Safa hamil anakmu mas? Ucap Aji. Entahlah, saya tidak tahu. Terus apa yang kamu tahu tentang Safa? Apakah kamu tahu kalau Safa punya anak? Ucap Wahyu. Safa tinggal di kos gak jauh dari kosku, ya mungkin 5 km dari sini. Atau mungkin jika Safa punya anak, mungkin orang tua Safa lah yang merawat anak Safa, ucap Aji. Bisakah kamu menolongku Ji? Ucap Wahyu. Minta tolong? Apa yang harus aku lakukan? Kamu minta tolong seperti apa mas? Kamu antar aku ke kos Safa. Saya hanya pengen tahu saja kos Safa di mana. Biar nanti saya cari tahu di mana alamat keluarga Safa tinggal, ucap Wahyu. Karena besok saya harus balik ke Jakarta, ucap Wahyu. Baiklah mas, aku akan mencobanya, ucap Aji. Ya, kini Aji membawa Wahyu menuju ke kos Safa. Itu kos Safa mas,
Aku akan ke kos Safa. Aku akan pura-pura pinjam buku agar kamu. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih. Melihatnya dan sedikit menanyakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membantu kamu mencari informasi terkait segudang pertanyaan tentang Safa. Kamu di mobil saja ya mas, kamu bisa melihatnya dari sini, ucap Aji. Oke Ji, terima kasih banyak, ucap Wahyu. Tok tok tok, permisi. Assalamualaikum, Safa, ucap Aji. Ya sebentar, waalaikumsalam. Siapa ya? Ucap Safa. Ini Aji, mau pinjam buku boleh? Ucap Aji. Ya sebentar, ucap Safa. 5 menit kemudian, Safa keluar dengan memakai jilbab panjang dan baju muslimahnya. Cekrek. Kamu Ci, duduk di teras aja ya. Kamu laki-laki nggak boleh masuk, ucap Safa. Ya, makasih Saf, ucap Aji. Kamu mau pinjam buku apa? Ucap Safa. Oh, aku mau pinjam buku paket A, ucap Aji. Oh, tunggu sebentar, ucap Safa. Ya. Dari dalam mobil, Wahyu mengamati Aji dan Safa yang mereka sedang mengobrol di depan teras kos Safa. Wahyu kaget, seolah dia mengenang kejadian beberapa tahun lalu dengan Safa. Ini bukunya, nanti kalau sudah tolong dikembalikan ya Ji, ucap Safa. Oke deh. Oh iya Saf, boleh tanya, keluargamu tinggal di kota ini atau masih di Jakarta sih? Perasaan kalau liburan kamu nggak pernah balik ke rumah keluargamu deh, ucap Aji. Oh, keluarga besarku sekarang tinggal di kota ini, Ji. Ya 50 km lah di pusat kota. Jadi paling tidak 2 jaman lah dari kosku. Aku kadang pulang karena kangen dengan adik kecilku, ucap Safa. Oh, kamu punya adik kecil, ya? Wah, pasti lucu tuh. Emang berapa umurnya, Saf? Ucap Aji. Ya, dia lucu, Ji. Ya, dia berumur 5 tahun. Sudah sekolah PAUD, ucap Safa. Oh, dia cewek atau cowok? Ucap Aji. Oh, dia cowok, Ji. Tapi ya kadang suka nakal, Ji, ucap Safa. Wah, pasti gemesin ya. Ya sudah, aku tak pamit dulu ya, ucap Aji. Oh iya. Loh, kamu kesini pakai apa? Ucap Safa. Oh, aku tadi jalan kaki, Saf, ucap Aji. Oh iya? Si Wahyu masih di kosmu kan? Ucap Safa. Oh iya, dia lagi tidur, kasihan, mungkin capek kali ya, ucap Aji. Oh ya sudah, aku lagi nonton drakor. Aku tak lanjut ya Ji, ucap Safa. Oke deh, aku pulang dulu ya, ucap Aji. Ya, kini Aji menuju ke depan pinggir jalan menuju mobil Wahyu. Sementara Safa masuk ke kamarnya. Aji membuka pintu mobil depan Wahyu dan masuk mobil. Kamu sudah lihat Safa tadi kan? Ucap Aji. Ya, sudah. Sekarang dia kelihatannya lebih religius ya, Ji, ucap Wahyu. Ya mungkin, bisa jadi. Mungkin dia sudah bertobat gara-gara kamu. Ups, sorry mas, ucap Aji. Ya, aku merasa salah telah menodainya, ucap Wahyu. Aku merasa aneh mas, ucap Aji. Aneh kenapa? Ucap Wahyu. Jadi Safa itu bilang keluarganya sekarang ada di kota ini sekitar 50 km dari sini. Ya kurang lebih 2 jaman lah. Dan tadi Safa bilang kalau dia punya adik itu umur 5 tahun, cowok, sekolah PAUD. Aku merasa kalau yang dikatakan adik itu anak Safa, tapi entahlah, ucap Aji. Apa? Benarkah? Ucap Wahyu. Ya, itu hanya perasaanku aja sih, ucap Aji. Bisakah kamu bantu aku lagi, Ci?
untuk cari tahu di mana alamat keluarganya itu, Ci, ucap Wahyu. Ya, aku akan mencobanya. Tapi jangan sekarang ya, besok aja. Aku kasihan sama Juna. Dia di rumah sendiri, Mas, ucap Aji. Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.